Bu Papal menggapi Nara. Maaf sebelumnya kalau seumpama saya bicaranya agak ceremotan ya, karena baru pertama kali ini saya jadi speaker di luar. Jadi saya kan bercerita, saya gabung 2009, tapi karena waktu itu saya masih bekerja, saya jadi nggak aktif. Jadi ya masih kerja, masih comfort zone. Terus setelah itu tahun 2014 saya aktif lagi, tapi ya gitu masih ya kadang jualan, kadang terlalu banyak santainya. Tapi karena waktu tahun 2015 itu suami saya sudah berhenti bekerja, tapi bukan berarti nggak berpenghasilan lagi ya. Dia 22 tahun ikut orang, makanya terus dia berusaha sendiri. Terus saya berpikir, wah kalau suami saya sudah berhenti bekerja, saya juga setidaknya ya, masuk saya hanya buka gitu aja. Makanya saya berpikir, wah ya udah mungkin Prudential ini jalan saya. Tapi dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah, istilahnya kalau orang kan biasanya wah tidak sana tidak sini. Kalau saya tetap ya sudah, kalau Prudential ya Prudential aja. Saya kenal Prudential dikenalkan sama Pak Michael Alvin yang rekrut saya langsung. Setelah itu tahun 2014 saya mulai aktif lagi. Saya jalani ya, memang masih belum berprestasi ya sampai sekarang sih. Memang prestasi saya masih tidak sehebat leader-leader di sini semuanya. Jadi mohon maaf, belum pernah start club, tapi semoga start club juga. Saya aktif lagi 2014, tapi Pak Michael juga nggak berhentinya ya untuk support saya mulai 2009. Nah, ayo, tapi saya juga ya, namanya agen yang nakal ya. Jadi suka masuk kiri keluar kanan. Tapi setelah itu saya juga istilahnya patuh kepada leader saya. 2016 pertengahan saya capai Aum Bali. 2016. Tapi tahun 2016 itu adalah mungkin tahun yang sangat gimana ya, yang sangat berat bagi saya. Karena April 2014 itu mama saya meninggal. Kalau papa saya sudah meninggal lama. 2015 April 2016 mama saya meninggal. Terus tapi ya namanya kalau ya namanya orang tua meninggal tes di sekali ya. Tapi ya saya tetap berusaha supaya nggak bersedih lagi. Itu saya capai Aum Bali 2016. Pulang dari Aum Bali, ada berita lagi yang sangat menggemparkan bagi saya. Tapi karena saya ini orangnya agak cuek-cuek ya. Waktu pulang dari Aum Bali, waktu saya cek, ya waktu saya mohon maaf ya, waktu saya mandi, kok ada benjolan ya. Terus saya besok langsung cek ke dokter di onkologi. Ternyata berita itu ya memang sangat mengagetkan saya juga. Ternyata dokter vonis saya breast cancer stadium 3A. Dokter bilang, loh kamu di kesini, kalau saya ini memang suka jalan sendiri ya. Ya bukan berarti saya nggak mau sama suami, enggak. Tapi dokter itu bilang sama saya, loh mana suaminya? Saya sendiri aja Pak. Dokter, saya bisa kok, saya kuat, saya bilang gitu. Oh enggak bisa, ini harus ada sama suami. Ya udah suami saya panggil, terus di info sama dokter Aryo itu yang onkologi di Araya. Dokter bilang istrinya kena breast cancer stadium 3A. Ya saya sih santai-santai aja ya, karena saya dasarnya orangnya cuek gitu. Tapi suami saya yang istilahnya berebes mili gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, kalau saya terus habis keluar ya suami saya bilang gimana, dia mau gimana lagi, sudah kejadian, buat apa dipusingin. Kalau saya sih orangnya seperti itu. Saya nggak bilang semua saudara-saudara saya nggak bilang, tapi saya coba ngecek siapa tahu dokter di sini salah gitu ya. Terus saya sempat ke Pinang juga, saya benar itu cancer stadium 3A. Terus yang saya lakukan ya sudah, saya pikir sama aja ya, di Pinang sini ya sama aja. Terus saya melakukan operasi di sini. Tapi perjalanan dari September, saya operasi Desember 2016. Tapi perjalanan dari sini Pak, saya juga nggak info Pak Michael kalau saya kena breast cancer itu.
Tapi terakhir akhirnya Pak Meko tahu. Satu kantor pun nggak ada yang tahu selama 1 tahun. Karena ya tadi kan kalau Bapak Ibu lihat profil saya kan rambut saya ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang pendek. Waktu saya promosi AAD itu saya pakai wig karena rambut saya gundul. Habis kemo juga kan. Perjalanan waktu dari September waktu saya di info dokter itu ke Desember saya mau capai karena produksi saya sudah waktu itu hampir 200 juta. Saya mau kejar kan sudah Om Bali. Saya mau kejar UM kan waktu itu. Tapi karena kena ini ya, tapi saya tidak mau patah semangat ya. Sudah Om Bali, masuk kita enggak UM, waduh kan malu juga ya. Terus ya saya kejar sambil perjalannya waktu dari September ke Desember sebelum saya operasi itu saya kejar akhirnya dan juga tapi masih kurang 1 agent karena agent saya yang satu ini enggak lulus AJI padahal sudah saya suruh belajar ini loh Pak, ayo Pak bukunya ini Pak belajar Pak sampai saya bedai ya istilahnya saya tanya ini bisa jawab tapi waktu ujian enggak lulus sampai 4 kali. Aduh ya ampun, masa ya saya nggak ini nggak lulus dana UN ini. Terus habis itu, aduh gimana ya? Terus saya tanggal 13 Desember itu sudah dijadwal untuk operasi. Ya sudahlah, kalau memang kehendak Tuhan saya nggak UN ya sudah. Tapi ya saya sampai ya mosok Tuhan saya nggak promosi kurang 1 ini aja. Terus setelah operasi ya bisa 5 hari lah. Saya nggak bisa ke kantor karena kanan kiri saya ini kan masih ada selangnya ya istilahnya masih bawa saya mbak kantong tuh ada 4 gitu jadi saya nggak bisa kemana-mana pun saya bawa tas tapi istilahnya kayak bawa tas padahal di tas saya itu isinya kantong gitu. Terus ya saya nggak bisa aktif di kantor waktu itu tapi 17 Desember habis saya operasi ternyata agen saya lulus. Aduh puji Tuhan. Terus Pak ayo Pak segera case-nya dimasukkan memang saya bukan store case ya bukan store case saya memang dia pribadi nasabah tapi saya suruh jadi agent gitu. Terus akhirnya langsung lulus terus langsung sama PI-nya Pak Michael saya dibilang Bu dan akhirnya UN-nya. Aduh saya satu. Ya itu saya masih belum sempat belum aktif di kantor. Itu tahun awal 2017 saya harus kemo. Otomatis saya nggak bisa kantor ya. Tapi karena saya ini Pak Michael kalau ngajar anak-anaknya itu kan memang agak keras ya. Kadang kita anaknya dulu, Pak Michael ini cek judese gitu ya. Tapi karena dari Pak Michael yang sangat disiplin sama agent-agentnya, directnya, saya sadar oh iya ya apa yang Pak Michael bilang. Pak Michael ngajar saya, orang tuh harus mindsetnya itu harus benar. Jadi kalau seumpama saya belajar pertama kali Pak Michael ajar saya, kalau saya ke mall itu saya pasti sebelum masuk parkiran itu saya bilang saya pasti dapat parkiran dekat pintu. Saya pasti dapat dekat itu, pasti dapat Pak. Ya pasti 10 paling nggak dapat 1. Saya praktekkan waktu itu. Oh iya ya, benar ya. Nah terus waktu saya sakit, apa ya yang saya praktekkan? Kata orang kan kemo itu kan katanya mual-mual, terus ya pokok nggak enak lah ya panas semuanya. Tapi saya waktu datang pertama sebelum masuk ke ruang kemo pertama kali, ini nggak apa-apa ya, saya agak cerita tentang, kayaknya saya nggak Pak materi terus terang, jadi saya cerita tentang kehidupan saya. Jadi waktu kemo pertama kali sebelum berangkat saya bilang saya kuat, saya bisa, saya tidak mungkin mual, saya sehat, saya bisa makan. Biasanya orang kalau kemo kan pasti nggak bisa makan. Terus begitu waktu di kemo kan infus aja kan ya, itu saya nggak mual ya, benar-benar saya nggak mual. Kemo saya 8 kali. Setiap mau kemo sampai orang depan saya tanya, Bu nggak mual? Nggak, saya bilang. Malah saya tuh lapar sekali. Jadi sampai orang di depan saya tuh istilahnya maaf ya kayak mual-mual suatu sore bawa gitu. Saya tuh bilang sama anak saya, kami lapar. Nih, orang ini tuh depan, mami tuh kayak kesenjangan sosial. Masa depan tuh makan ini pohon, mami minta nasi padang. Biarlah. Saya bilang gitu. Kemo kedua, kemo ketiga sampai ke-8 ya sampai benar-benar rambut saya tuh rontok, tapi kan nggak enak ya kita tidur tapi rambut itu disisir rontok sampai istilahnya ranjang kita tuh penuh rambut. Aduh, saya nggak bisa kayak gini. Bukan karena saya takut gundul sih saya enggak. Terus saya besok malah ke salon, Pak tolong gundul kepala saya. Saya bilang gitu. Bu kenapa ya enggak apa-apa kan? Terus ya benar-benar gundul. Terus keluar dari salon saya langsung pakai ini. Sejak itu setelah kemo ke-8 selesai saya baru aktif ke kantor.
Ada sih beberapa orang tanya saya, loh Bu, kenapa pakai wig? Oh iya, saya salah potong rambut kependekan, saya bilang gitu. Jadi pakai wig. Oh iya, kayak gitu. Tapi ya banyak yang masih banyak yang nggak tahu. Tapi setelah proses kemo selesai bulan April, ya bulan April, ada kesempatan dari Pro untuk naik AAD dengan nilai 150 juta kalau nggak salah. Wah kok lumayan ya, biasanya kan berapa itu? Terus gimana ya, saya kejar nggak ya? Saya kejar. Akhirnya saya prospek sama satu nasabah saya, itu sudah ikut saya sih nasabah saya. Tapi waktu itu karena sih zamannya 2017 lagi innya paper asset. Saya tawarin paper asset, jadi suami istri masuk, akhirnya dan 170 juta. Jadi Juni saya langsung AAD. Setelah proses AAD itu selesai, saya langsung menjalani radiasi saya. Radiasi 25 kali. Dan karena yaitu makanya teman-teman kalau bisa kita sebagai agent ya istilahnya, kita harus mempunyai kartu sakti kita itu, jangan sampai kita nggak punya PHS. Waktu itu saya mau naikkan plan saya dari C ke D, itu nggak sempat. Jadi akhirnya waktu saya masuk rumah sakit itu operasi, saya pakai PHS saya plan C, itu saya habis 70 juta. Habis 70 juta itu di cover sama Pro 50 juta, sisa 20 juta saya bayar sendiri, tapi sisi saya keluar. Jadi istilahnya saya waktu operasi gratis semuanya, nggak bayar satu apapun. Setelah itu masih ada kan kalau plan C kan ada biaya perawatan cancer 54 juta 1 tahun. Nah itu yang nggak cukup bagi saya, makanya saya sampai sama nasabah-nasabah saya bilang sudah kalau plan C itu naikkan aja, percuma nggak ada apa-apanya, saya bilang gitu. Jadi saya kemo itu sekali kemo 20 juta, kemo 20 juta. Jadi kalau 8 kali ya 160 juta, tapi kan saya cuma di cover 54 juta, akhirnya ya lainnya bukan tombok itu, waduh greges luarnya ya, tulis gitu. Tapi waktu radiasi saya sudah nggak ada ya apa dari Pro kan sudah nggak ada lagi, sudah habis. Habis akhirnya saya terpaksa pakai BPJS saya. Ya bukan saya ini istilahnya menjelek-jelekkan BPJS ya, tapi ini saya alami sendiri. Jadi saya operasi Desember itu sama dokter disuruh daftar untuk radiasi sudah. Di Surabaya cuma ada 2, RSAL sama Sutomo. Tapi RSAL itu alat radiasinya sering rusak. Jadi otomatis semua pasien seluruh Indonesia ya itu banyak yang ke Sutomo semua. Jadi saya daftar, saya tanya susternya, suster ini kira-kira berapa bulan lagi saya bisa radiasi? Paling lama 3 bulan, ya saya tunggu. Habis selesai kemo, itu kok nggak dipanggil-panggil ya? Terus itu kan dokter saya bilang, kok nggak dipanggil-panggil? Ya nggak tahu dok, ya sudah akhirnya saya dirujuk ke Jakarta, ke Siloam MRCCC Kuningan. Nggak sampai 1 bulan saya dipanggil. Nggak sampai 1 bulan saya dipanggil, akhirnya saya menjalankan radiasi. Dan itu saya juga waktu di Jakarta 2 bulan setengah saya dipinjami apartemennya Pak Michael lagi, dan kebetulan apartemennya juga sama Siloam gitu. Jadi ya saya sangat berterima kasih kepada leader saya yang amat sangat support saya. Setelah radiasi selesai 2 bulan setengah saya di Jakarta itu sampai akhir Desember 2017. Setelah itu sudah saya kembali ke Surabaya, saya sudah mulai aktivitas lagi. Tapi ya istilahnya masih belum full sekali ya. Setiap karena saya tiap 3 bulan sekali masih harus kontrol ke dokter gitu. Tapi ya puji Tuhan teman-teman semua leader-leader di kantor saya support saya banyak sekali gitu atas kesehatan saya ini. Saya sarankan kepada teman-teman jangan sampai nggak punya PHS atau yang sekarang disebut PPH, harus punya. Apalagi kita mau nawarin nasabah, masa kita agennya nggak punya sendiri, bahkan gimana ya. Jadi ya saya amat sangat bersyukur saya bisa di Prudential. Memang kalau penyakit itu ya gimana lagi ya, itu kehendak yang di atas ya, kita nggak bisa menolak ya. Jadi ya teman-teman saya bilang kalau saya ke dokter, orang kan saling tunggu gitu ya, bilang Bu nganter ya, oh enggak, saya bilang siapa yang sakit ya, saya dulu kok enggak, langsung ya. Teman-teman lihat saya seperti orang sakit enggak ya sekarang ya? Kayak apa itu waktu itu pakai rambut saya panjang sampai gondol pakai wig, tapi ini asli, ini sungguhan asli, ini sudah tumbuh sedikit. Itu teman-teman. Yaitu kesaksian saya sih hari ini. Terus ya saya hanya apa ya pokok saya tahun ini masih
masih belum aktif sekali ya, karena ya saya masih harus PP, kadang ya ke Jakarta, kadang di Surabaya, terus sama kakak saya sih saya diajak ke Pineng juga untuk check up juga. Oh iya, terus 1-2 minggu yang lalu Rumah Sakit Dr. Sutomo itu SMS saya, Bu, tolong ke datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan radiasi. Bayangkan. Nah, kalau saya nunggu ya setelah dimover ya saya kayak mungkin ya. Nah ya itulah, memang kita nggak menjelekkan BPJS ya, tapi karena yang antri amat sangat banyak. Tapi kalau di Jakarta kan alatnya ada 8 rumah sakit. Tapi kebetulan Siloam MRCC itu bagus sekali. Kalau teman-teman lihat di Sutomo ya, saya nggak menjelekkan ya, tapi kan saya lihat gitu loh. Disuruh kemo di sana, waduh, saya ini nggak stres karena penyakit saya bisa stres lihat itu penyakitnya lah, satu bangsal isinya 30. Terus spraynya tuh ya mohon maaf ya kuning-kuning gitu ya. Nah maksud saya ya polu ya istilahnya ya. Ya bukan saya menjelekkan ya, tapi karena ada Prudential saya bisa operasi di tempat yang amat sangat nyaman. Sudah Pak, sudah selesai. Saya panggil Bu. Ya mungkin bisa tanya jawab aja ya. Bu, boleh cerita nggak Bu, kalau Ibu awal mula bergabung di Prudential itu gimana sih caranya Bu? Ceritanya gimana? 2009 waktu saya kerja itu saya ditawari Pak Michael jadi nasabah, terus saya itu diajak jadi agent, tapi saya masih belum mau karena saya masih comfort zone istilahnya ya. 2009 itu saya kerja ya memang kerja saya ini cuma sebagai telemarketing, tahu ya telemarketing ya, kayak member hotel. Jadi saya tuh kerjanya dulu tuh di Sheraton, di Marriott, pokok hotel bintang 5 se-Surabaya saya sudah pernah tahu. Terus terakhir saya diangkat jadi asisten manajer di Sheraton Surabaya. Setelah itu ya karena itu Pak, suami saya putus dari kerjanya, baru saya sadar, baru saya klik gitu loh. Mosok saya namanya istri cuma nodong aja ya istilahnya. Ya saya sungkan lah waktu itu. Itu Pak. Terus akhirnya mau langsung jadi agent Bu? Ya prosesnya dari 2009 ke 2014 tuh Pak. 2014 baru saya aktif. Oke, sambil Bapak Ibu bisa lihat ya proses radiasinya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan Devi. Karena kamu bertanya, aku kasih 1 buah voucher ya. Oke. Oh iya. Ya, pagi Bu. Ya. Saya mau nanya, itu kan waktu kejar promosi kan di detik-detik terakhir kan Ibu cerita katanya sempat sakit juga kan ya Bu ya? Yang 2016 ke 2017 kan? Habis pulang dari Bali saya dokter. Nah, itu kan detik-detik terakhir kan Ibu mau promosi itu mau kejar. Yang saya tanyakan tuh Ibu gimana mengembalikan semangatnya terus mentalnya buat promosi itu gimana? Padahal itu kan cobaannya cukup besar buat saya mungkin ya. Ya waktu itu kan habis mama saya meninggal April 2016 sebelum berangkat ya saya habis mama saya meninggal tuh ya saya sama lagi-lagi kita ini harus amat bersyukur sama leader kita ya. Leader kita itu Bu, memang kadang leader kita itu seperti tadi yang Mbak bilang, pagi siang sore kayak minum obat ya. Tapi ya itu saya amat sangat syukuri kalau sekarang ya. Kalau dulu saya ya sama, dulu leader kita ini ya kok terus gak bosen-bosen istilahnya ya. Tapi sekarang ya saya sangat amat bersyukur karena Pak Michael pantau saya terus. Makanya saya bisa semangat, itu semua berkat Pak Michael Alvin semuanya. Jadi Devi kalau promosi AAD berkat Pak Gandu. Berkat Pak Gandu. Direkam tuh ya. Kamu akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan dan saya akan bilang Pak Gandu tolong 2 jam sekali lagi. Setiap 2 jam di telepon. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Citra. Loh. Saya ditodong nih. Nanya apa ya? Bu, yang pertama kan direkrut tuh 2009. Terus aktif lagi 2014 ya Bu ya. Terus berarti sempat terminasi atau? Sempat 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Terus yang memotivasi Ibu tadi apa ya? Yaitu 2014 itu suami saya berhenti bekerja.
Suami saya berhenti, tapi bukan dalam arti suami saya sudah tidak bisa menghidupi keluarga ya, tapi dia kerja sendiri. Tapi kan saya kalau dulu bekerja kan enak ya, ayo minta ini gitu. Tapi begitu kerja sendiri kan saya juga sungkan ya, masa kita sebagai wanita masa monodom terus. Jadi kan setidaknya kita juga harus punya istilahnya penghasilan sendiri ya, setidaknya bisa membantu lah, itu aja. Bu, waktu ibu di kemo itu berapa lama prosesnya kok 8 kali itu Bu? Setiap 3 minggu sekali. 3 minggu sekali selama 8 kali. Ya. Sekali kemo 6 jam itu ibaratnya kayak disuntik gitu ya. Iya, kayak diinfus gitu Pak. Diinfus selama 6 jam, kemudian biayanya sekali Kemo kemo 20 juta. 20 juta. Itu di Surabaya. Surabaya di Siloam. Di rumah sakit Siloam biayanya 20 juta. Berarti 3 minggu sekali kali 8 berarti 24 minggu ya. 8 sampai 24 minggu ya. 24 minggu kurang lebih 160 juta. 160 juta. Terus kemudian Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh iya, Era. Kamu mau voucher juga Era? Tadi kan sempat ya. Ngejak adik 2 case 170 juta itu di case. Gimana ceritanya kalau boleh tahu siapa, terus prosesnya gimana? Dan dapat di case dalam waktu ngejak Itu nasabah lama saya. Waktu itu ya nasabah lama saya tawarin karena ada kesempatan dari Pro untuk naik ke AAD cuma 150 juta itu. Nah, saya kejar, tapi siapa ya saya tawarin itu, saya ingat nasabah saya itu waktu itu istrinya memang belum ikut, tapi terus sama Pak Michael lagi sama Pak Michael lagi sama leader kita, itu dia bilang sudah tawarin paper aset aja. Terus saya tawarin paper aset, ternyata suami istri mau semua, langsung udah. Cuma 170 juta API. Oh, UP-nya 6M masing-masing. UP-nya masing-masing 6M. Waktu itu langsung suweneng bunga gitu ya Bu ya? Sudah semua sih Pak, sudah langsung historia itu Pak. Iya, ada satu hal yang kita pelajari dari Bu Lulu, cuek. Cuek itu yang buat nyambel itu loh, cuek itu ya. Cuek ya. Cuek itu tidak tidak terlalu fokus dengan kesulitannya, tetapi fokus dengan tujuannya. Ada halangan-halangan yang akan dihadapi, tetapi beliau terus maju gitu ya. Fokus satu titik tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Popel. Ada yang mau bertanya? Ada? Bu, terus kemudian pada saat Ibu terminasi, kenapa kok Ibu mau gabung lagi? Iya. Nah, karena ada teman saya, lu aku mau jadi mau ngambil polis, gimana caranya? Oh sebentar, saya langsung lapor Pak Michael, Pak, saya mau jadi agen lagi. Apakah orang yang nelpon Ibu itu orang yang sudah pernah Ibu ceritain? Iya. Oh. Waktu itu nggak mau. Jadi Ibu udah cerita nggak mau, kemudian sempat kena terminasi, orang tersebut telepon ya. Iya. Hal ini dialami juga oleh Debbie ya. Jadi mereka sendiri akan telepon. Tetapi bagaimana cara mereka bisa telepon? Harus kita cerita terlebih dahulu. Kalau kita nggak cerita, apakah mereka tahu kalau kita jadi agen asuransi? Ya, betul ya, Bu. Iya, silakan Bu Lisa. Ini hadiahnya terakhir Bu ya. Kalau tadi di BDI itu ya, tadi Ibu kan BDI agennya. BDI itu ini loh. Kalau perempuan itu di BDI. Oh bedak ya. Oke. Oke, makasih sharingnya Bu. Saya amazed banget ya, maksudnya dengar ceritanya Bu Lulu ini luar biasa tegar ya orangnya. Maksudnya dengan kondisinya seperti itu tapi tetap semangat gitu ya. Pertanyaan saya sejujurnya sebenarnya dalam melalui proses itu sejak didiagnosa sampai sempat kemo, radiasi dan sebagainya, masa nggak pernah down? Maksudnya pernah nggak ngerasain down? Maksudnya dalam hidup satu, yang kedua dalam bisnis prudensial, kenapa kok? Apa yang membuat dulu bisa begitu tegar? Maksudnya apakah mempunyai goal yang jelas atau ada hal lain yang membuat dulu tuh begitu tegar gitu? Biasa
setelah saya didiagnosa ya memang saya tadi cerita saya ini orangnya cuek ya. Ya sekali-sekali support itu yang amat sangat besar tuh dari keluarga sama dari leader kita. Pak Michael begitu amat sangat besar untuk support saya. Terus selain itu dari suami, dari anak-anak dan teman-teman terbaik dari saya, tim admin SB8, leader-leader semuanya. Memang dia nggak tahu ya, tapi mungkin ada beberapa yang tahu tapi nggak berani tanya saya. Karena setelah 1 tahun saya tanya, lu kamu kok tahu ya? Saya sebenarnya sudah tahu, tapi ya nggak berani bicara sama saya. Ya mungkin mereka berdoa buat saya atau gimana ya. Ya memang saya memang orangnya gimana ya? Kalau ada sesuatu ya misalnya nggak saya reken gitu loh ya. Saya gini loh, punya pikiran gini, nggak kalau kita sudah didiagnosa, masuk kita ya mau sampai nangis bombay, sampai nangis berambang bawang gitu ya istilahnya ya. Ya dihadapin aja gitu, dihadapin aja. Umur tuh kita nggak tahu ya, meskipun kita sekarang sehat, tiba-tiba juga nanti ada yang tinggal tapi nggak sakit apa-apa. Jadi ya saya kira ya apapun yang terjadi ya kita hadapi aja, nggak usah sampai bersedih. Nanti kalau kita pikirin ya itu lagi-lagi mindset dari Pak Michael. Kalau kita terlalu mikirin sakit kita, kelemahan kita nggak akan menemukan gimana ya, kita nggak akan bisa berpikir jernih gitu ya. Dan satu lagi ada goal yang memang goal yang harus dari 2014 itu saya ingin goal saya yang kalau teman-teman mungkin leader-leader lainnya kan pasti goalnya apa, beli mobil, beli rumah, beli apa. Saya kira terus nggak usah itu kan rumah, mobil kan ya suami saya sudah punya. Jadi saya goalnya saya lainnya saja, bukan saya sombong enggak ya teman-teman ya. Tapi saya kira kalau sudah rumah ya nanti kalau memang ada rezeki lagi ya beli rumah yang lebih besar. Tapi goal yang amat sangat saya inginkan itu saya ingin 2 anak saya itu sekolah di luar negeri. Ya puji Tuhan ya memang saya nggak membantu ya istilahnya suami saya ya, lagi-lagi suami saya juga, tapi istilahnya karena saya sudah di Prudential, saya juga istilahnya dikit-dikit lah bantu, itu pun ngasih uang 1 anak saya atau beliin apa, tapi istilahnya saya tabung ya. Memang nggak semua dari saya, kebanyakan dari kira-kira 80% dari suami, 20% hanya dari saya. Tapi saya yakin sedikit-sedikit nanti juga lama-lama juga menjadi bukit. Jadi puji Tuhan November nanti ini saya akan ngantar anak saya untuk sekolah di Singapura. Ya masih nabung lagi juga. Yang kedua ini sekarang sudah kuliah, nanti Februari 2020 dia lanjutkan ke Melbourne. Dan itu goal saya yang paling utama. Iya, goal anak saya juga kepengen tak sekolahkan di New South Wales, Bu. Cuma biayanya kok mahal gitu ya. Cara satu-satunya bekerja lebih giat lagi gitu ya. Adalah yang mau bertanya? Silakan Pak Nyoto. Bu, selama Ibu nyari agent itu prosesnya bagaimana Bu? Untuk akhirnya bisa promosi ke unit manager. Waktu itu unit manager kan harus 4 ya, dan masing-masing harus ada 30 juta rupiah. Boleh Bu cerita sedikit? Agent-agentnya. Agent itu rata-rata kalau Pak Michael bilang saya kalau memang sudah istilahnya mentok gitu ya. Kalau memang istilahnya nasabah itu berminat dengan bisnis, saya selain prospek juga kadang saya tawarin bisnisnya. Jadi waktu itu setelah jadi nasabah langsung mau jadi agent Pak. Oh, jadi nasabah dulu ya Bu ya? Ya. Polisnya masih aktif semua ya Bu? Aktif semua. Oh, dan sampai sekarang memang masih aktif ya itu, tapi karena saya belum bisa maintain ya Pak ya. Belum bisa maintain agent-agent saya ya, mereka jalannya ya istilahnya ya 2 case, 3 case gitu aja masih segitu. Karena saya belum pinter Pak untuk maintain untuk itu. Pada saat Ibu perawatan kanker itu sudah diklaimkan juga ya Bu di PRUHS-nya? Sudah Pak. Sudah. Itu kan waktu ya habis Pak, karena saya cuma planting. Jadi waktu itu habis operasinya 70 juta, di cover 50 juta, 20 jutanya saya bayar sendiri, tapi nggak sampai sebulan Pak. Itu sisi saya keluar. Oke. Sisi untuk membiayai. Ya. Istilahnya kalau banyak orang bilang tuh itu susah sekali, dan ini saya rasakan tidak pernah susah sama sekali Pak. Setiap saya kali kemo apa
itu klaim paling nggak sampai 2 minggu sudah cair semua. Asal surat-suratnya lengkap semua Pak, dan tidak pernah menyulitkan selama ini. Seperti yang dibilang orang-orang katanya sulit apa, ternyata tidak sama sekali. Waktu itu polisinya sudah berjalan berapa tahun? 7 tahun Pak. 7 tahun. Oh, 7 tahun baru klaim gitu ya? Saya pribadi. Iya. Oh sebelumnya pernah Pak, saya ini hobi sakit tipes, tapi ya tidak minta ya Pak ya. Pernah sakit tipes tepatnya 3 kali Pak. Oh, 3 kali. Jadi gini, makanya saya ini kalau Bapak Ibu lihat, wah ini sudah penuh, ini sudah pakai wig gitu ya, ini saya 80 kilo. Itu beli wignya di mana Bu? Oh titip ya Pak. Itu soalnya. Kalau sebelumnya kan rambut saya panjang lah, itu masih kurus Pak itu Pak. Ada lagi yang mau tanya, silakan Bu. Oh enggak. Bu, silakan. Enggak ada? Sungguhan terakhir enggak ada? Radiasi itu ditanggung tuh. Oh enggak. Karena jatah perlu saya habis, jadi yang radiasi itu ditanggung BPJS semua 60 juta. Yang diisi uang Jakarta. Iya, itu ditanggung BPJS semua. Karena ya sudah habis ya dari kru saya. Jadi pesan dari Bu Lulu, cuek dengan setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kan kesulitan setiap orang pasti berbeda-beda ya. Nggak bisa kita bilang, oh Bu Lulu enak, oh ini enak, oh orang itu enak. Ada kesulitannya tersendiri dan ada nikmatnya tersendiri. Bagaimana kita mengatasi setiap kesulitan-kesulitan itu? Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari Bu Lulu tampak kesedihan. Tidak lu nggak kelihatan kalau sakit. Ini waktu itu masih radiasi atau masih kemo ini? Oh ini sudah, ini gundul Pak Pak. Jadi waktu saya jalan-jalan nanti ke Jepang sama, oh ya satu lagi saya ini hobi jalan-jalan ya teman-teman. Itu bukan trik dari bukan dari Prudential yang gratis, tapi semuanya saya setiap 1 tahun sekali itu saya memang sama keluarga jalan-jalan Pak. Jadi tapi semua itu mulai dari tiket, dari hotel. Kalau makan sih suami saya. Tapi kalau tiket hotel semua itu saya ambil dari Prudential. Itu kan dong. Bu, bagaimana Bu tipsnya Ibu mempersiapkan untuk tabungan pendidikan sampai mereka bisa sekolah di Singapura, di Melbourne? Boleh cerita? Kalau ya itu Pak, kalau harus disisihkan ya. Kita memang perempuan ini kalau lihat baju, lihat apa itu matanya bisa berbinar-binar ya. Tapi ya itu harus disisihkan dari apa? Pokok omset komisi dari kru pasti saya sisihkan 25% setidaknya. Disimpan nggak boleh diutik-utik ya Bu? Ya. Dititipkan ke siapa Bu? Ditabung itu aja ya? Di bank ATM-nya nggak usah diambil. Oh, ATM. Bahaya soalnya. Cuma bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah itulah. Bagus itu ya, ceritanya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, dari tadi nggak mau. Bu, saya mau tanya. Dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu. Dengar kok Pak. Oh, dengar. Dalam kondisi sakit seperti ini, apa tidak tambah stres kalau ada target-target yang dicanangkan sama Bu? Tetap dikejar atau Ibu isi going aja? Ya kalau saya ini waktu yang UN ya itu memang saya harus kejar ya Bu ya, karena ya sebenarnya sudah waktunya saya harus jadi leader. Jadi nggak agen terus bayangkan 2009 sampai 2016 waktu saya agen sampai di kantor tuh sampai saya dikata-katain agen dulu gitu kan ya, kadang malu juga ya. Tapi ya karena keterbatasan saya yang saya kena sakit ya saya memang itu yang tadi saya bilang, saya ini orangnya cuek, gak pikirkan penyakit saya, tapi saya tetap harus berusaha. Apalagi Prudential memberikan kemudahan yang amat sangat murah sekali, masa kita nggak mau ngejar. Jadi prinsipnya itu kalau orang mau nyambel, ingat ya apa? Cuek, nggak usah dengan kesulitan itu, betul ya Bu? Karena ibu menjawab setuju, saya kasih stiker Bu. Itu nggak ada di Indonesia Bu. Betul Bu. Ibu cari di mana-mana nggak ada. Adanya cuma di SO itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Sungguh nggak ada? Pak Yudi, silakan Pak.
Oh, jangan. Oke, Bapak Ibu sekali lagi jangan berhenti untuk memiliki iman, karena iman itu menyenangkan Tuhan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita minta. Oke, kita kasih aplaus dong. Boleh dipanggilin sekarang. Oke, saya minta tolong untuk Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth untuk bisa memberikan, minta tolong semua kumpul ya, kita akan foto bersama. Bu Lulu Chandra Dewi, terima kasih buat sharingnya. Oh, ya, yang lain-lainnya maju yuk, dan cepat maju, jangan terlalu lama. Ya, Bu Lulu boleh di sini ya Bu. Nah ini Cepopon ini mah nggak tahu ini. Terima kasih. Silakan maju. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tunggu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih buat sharing dulu. Semoga sehat selalu, tidak sakit lagi, gitu ya. Oke. Ini buat Citra, tolong dikirimkan ke Bu Lulu ya. Dan saya minta nomor teleponnya Bu Lulu, nanti tak kasihin uploadan videonya dari YouTube. YouTube-nya namanya JOHNGJANSEN. Terima kasih.